Halo guys, jadi guys di video kali ini kita akan membahas tentang pertempuran Ain Jalut. Karena kemarin kita sudah membahas bangsa Mamluk yang telah mengalahkan bangsa Mongol. Jadi di pertempuran Ain Jalut ini Mongol itu sangat-sangatlah rugi ya guys ya. Jadi bagaimana kisahnya? Mari saya kita ikuti kisah berikut ini guys. Pada waktu itu, kawasan dunia Islam di timur dekat yang masih berada di luar kekuasaan Mongol hanya menyisakan negeri Mesir, yaitu Hijaz dan Yaman, dan bagian lainnya telah diambil oleh Mongol. Pada tahun 658 Hijriah, 1260 Masehi, Hulagu yang waktu itu berada di negeri Syam mengirim ultimatum kepada Muzaffar Qutus dan memintanya untuk menyerah. Muzaffar Qutus adalah gubernur Mesir ketika itu. Hulagu mengingatkan pada Qutus bahwa bangsa Mongol telah menaklukkan seluruh negeri tanpa ada satupun kekuatan yang mampu menghalangi mereka. Dalam kurun waktu 3 pekan pasca pendudukan Damaskus, pasukan Mongol berhasil menyelesaikan penaklukan negeri Syam dan mereka bergerak maju ke Palestina tanpa menemukan perlawanan yang berarti, kecuali dari garnison Nablus yang memilih melawan. Akan tetapi pasukan Mongol berhasil mengatasinya. Garnison Ajlaun menyerah kepada mereka, lalu mereka menyerbu Al-Khalil, membunuh kaum laki-laki, menawan kaum perempuan dan anak-anak. Mereka membawa para tawanan, sapi, domba, ternak dan yang lainnya dalam jumlah besar. Akan tetapi mereka tidak menginjakkan kaki di Baitul Maqdis. Muzaffar Qutus mengadakan pertemuan mendadak dengan para amirnya untuk membalas dan mempelajari situasi. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan untuk menolak ultimatum Hulagu tersebut dan membunuh para utusan yang membawa pesan tersebut ke Mesir. Sebenarnya waktu itu sulit bagi Mamluk untuk berdiri melawan Hulagu dan tentara yang besar. Lantas, apa yang telah berubah dalam iklim politik waktu itu sampai para pemimpin Mamluk berani mengambil keputusan menolak ultimatum tersebut? Ya, sebenarnya Hulagu waktu itu meninggalkan negeri Syam dengan tergesa-gesa menuju ibu kota Mongol, Karakorum, dan menarik sebagian besar tentaranya. Dia hanya menyisakan 10.000 prajurit saja di sana di bawah pimpinan Kitbuganoyan. Kepulangan mendadak Hulagu tersebut disebabkan 2 faktor. Yang pertama, kematian Khan Agung Mongke pada tahun 655 Hijriah 1257 Masehi, dan mulai munculnya bibit-bibit perpecahan karena perebutan kekuasaan antara 2 saudara laki-laki Hulagu, yaitu Kubilai dan Arik. Kekuasaan antara 2 laki-laki Hulagu, Kubilai dan Arik Boge, Hulagu langsung pulang karena juga ingin bersaing dengan mereka untuk memperebutkan kepemimpinan Mongol. Ya begitulah orang Mongol guys ya. Orang Mongol memang begitu guys. Hulagu percaya bahwa dia akan terpilih menjadi Han Agung mengingat signifikansi ekspansi yang berhasil dia wujudkan. Yang kedua, wilayah kekuasaannya di Iran mendapat tekanan yang terus-menerus dari sepupunya yaitu Berke Khan, pemimpin Al-Qabilah Al-Zahabiyah yaitu Golden Horde, dan penguasa Kipchak, Kabzak itu ya, Kipchak itu Kabzak guys. Terutama sejak Berke Khan masuk Islam dan mulai mengecam Hulagu dan mengintimidasinya karena pembantaiannya terhadap ribuan umat Islam yang telah dia lakukan, serta kelancangannya menyerang kekhilafahan Abbasiyah dan membunuh sang khilafah. Praktis, waktu itu Kitbuganoyan memerintah negeri Syam hanya dengan kekuatan yang relatif kecil kali guys ya. Kondisi ini memberikan secerah harapan kepada Mamluk yang merasa tidak terima Palestina jatuh ke tangan Mongol. Selain itu, Kitbuga dikenal dekat dengan orang Kristen, bukan karena dia memeluk agama Kristen, akan tetapi karena dia menyadari betapa pentingnya aliansi Mongol Kristen di timur untuk menghadapi Islam dan kaum muslimin. Meskipun Bohemond, Pangeran Antioch, memiliki perasaan yang sama, namun tentara salib di Akka tetap masih memandang orang-orang Mongol sebagai orang-orang barbar guys. Karena mereka takut banget sama Mongol ini guys ya. Mereka menyadari bahwa orang Mongol tidak akan membiarkan mereka membangun keemiratan salib yang independen. Akan tetapi mereka ingin kaum salibis menjadi pengikut Khan Agung, Imperium Mongol. Oleh karena itu kaum salibis tetap lebih memilih kaum muslimin dibandingkan oleh orang-orang Mongol, karena orang-orang Mongol ketika itu kejam banget ya, saking kejamnya sampai orang Kristen lebih membenci orang-orang Mongol daripada membenci orang-orang muslim.
Hal ini mengindikasikan akan berakhirnya aliansi eksplisit atau implisit antara tentara salib dan Mongol, guys. Kutus pun memahami betul betapa pentingnya langkah ini, karena Kitbuga tidak akan dapat mempertahankan kawasan penaklukannya kecuali dengan menjalin aliansi dengan orang-orang salib yang ada di Mesir. Dan selagi orang-orang salib memutuskan untuk melepaskan diri dari aliansi tersebut, maka tercipta peluang bukan hanya untuk melawan bangsa Mongol saja, akan tetapi juga untuk meraih kemenangan atas mereka. Dalam situasi seperti itu, Mamluk Mesir memutuskan dan sepakat perlunya melakukan perlawanan. Berdasarkan fakta-fakta inilah bisa dipahami kenapa sampai bisa muncul keputusan menolak untuk menyerah dan membunuh para utusan yang membawa surat ultimatum dari Hulagu Khan. Kutus yang dikenal sebagai sosok yang memiliki bakat dan kemampuan politik mumpuni, membuat sebuah rencana militer terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, memperkuat front internal dan memobilisasi opini publik dalam rangka persiapan untuk terjun ke kancah pertempuran. Kedua, persiapan militer, termasuk usaha untuk menarik para pangeran Ayyubiyah dan Mamluk Bahri untuk menyatukan barisan Islam di negeri Syam dan Mesir di bawah satu komando. Untuk rencana bagian pertama, Kutus menyerukan pergi berjihad, kemudian diikuti dengan mobilisasi tentara dan pengumpulan dana yang dibutuhkan. Dengan cara memberlakukan pajak baru dan beragam inilah kepada penduduk Mesir dan Kairo akan menjadi sebuah rencana besar. Nampaknya Kutus mendapatkan penentangan atas pengumpulan pajak-pajak tersebut, terutama dari para hakim dan ulama. Mereka meminta sebelum memberlakukan pajak baru itu, pertama-tama Kutus diminta untuk menggunakan terlebih dahulu kekayaan yang dia miliki, perhiasan yang dia miliki oleh istrinya, ditambah lagi dengan kekayaan para amir. Kekayaan dan perhiasan yang ada tersebut dibuat koin, lalu dibagikan kepada para prajurit. Kemudian jika belum cukup, maka Kutus baru diperbolehkan memungut pajak baru dari masyarakat. Kutus juga diminta agar meminjamkan uang dari para saudagar untuk digunakan memenuhi kebutuhan perjuangan melawan musuh. Kutus menerima dan mematuhi pendapat para ulama tersebut. Dia tidak mengumpulkan dana dari rakyat kecuali setelah dia dan para amir menggunakan perhiasan dan uang mereka terlebih dahulu untuk diberikan kepada para prajurit. Dia mengumpulkan semua perhiasan dan uang yang berasal dari sakunya sendiri dan dari saku para amir juga, lalu membawanya ke hadapan Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ulama terkuat saat itu dan juga teralim, guys ya. Kutus menghadapi kesulitan lain dalam upaya meyakinkan banyak amir untuk pergi berjuang bersamanya menghadapi orang-orang Mongol. Nampaknya ada sekelompok amir yang berbalik ke belakang dan menunjukkan sikap enggan dan tidak semangat, dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi Mongol, karena Mongol kata mereka terlalu kuat, ya guys ya. Melihat kenyataan tersebut, Kutus lantas membakar semangat patriotik mereka dengan kata-kata yang menggelorakan tekad, keteguhan hati, dan juga semangat juang. Kutus berkata, "Wahai para amirul muslimin, kalian telah lama makan dari uang kas negara, sedang kalian tidak ingin pergi berperang. Aku akan berangkat ke medan perang. Barang siapa yang memilih jihad, silahkan pergi bersamaku, dan barang siapa yang tidak mau memilih jihad, silahkan pulang kembali ke rumahnya. Namun ingat bahwa Allah SWT melihat dan tahu apa yang dia lakukan. Jika kehormatan kaum muslimin nantinya terinjak-injak, maka yang memikul dosanya adalah orang-orang yang tidak ikut berperang." Dengan demikian, Kutus telah memperkuat front internal dan mempersatukan barisannya, memobilisasi opini publik, dan juga mendukungnya dalam menjalankan misi kali ini, dan mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk membiayai perjuangan, sehingga dia siap untuk bertemu musuh tanpa mengkhawatirkan lagi situasi internal. Adapun menyangkut rencana militer di bagian kedua, Kutus telah berhasil menarik unit-unit pasukan Malik An-Nasir Yusuf yang berasal dari kelompok An-Nasiriyah dan Asy-Syahrozuriyah. Ketika mereka tiba di Gaza, sisa pasukan Hawarizmiyah dan pasukan Amir Qarak Al-Ayyubi juga sudah bergabung bersama kekuatan pasukan yang lain. Jadi guys, bagi kalian yang belum tahu, Malik An-Nasir Yusuf ini adalah Sultan dinasti Ayyubi pada saat itu.
Kita lanjut. Sebagai hasil dari perubahan keadaan politik yang ada, para amir Mamluk Bahri yang sebelumnya pergi meninggalkan Mesir ke Syam, ke Syam dan Asia Kecil pada masa-masa pemerintahan Al-Mu'iz Aibak. Lalu karena takut mengalami apa yang dialami oleh Oktay pada waktu itu, menyadari bahwa kewajiban mereka mengharuskan mereka berdiri di pihak Qutus dan mendukungnya. Ditambah lagi waktu itu Mongol sudah menyebar di kota-kota utama negeri Syam. Itu saja sudah membuat takut. An-Nasir Yusuf dan sebagian besar Amir Ayyubiyah sudah menyerah kepada mereka dan ancaman mereka terhadap negeri Mesir. Oleh karena itu mereka mulai berdatangan ke Kairo, termasuk Baybars al-Bundukdari. Mereka melupakan ketakutan dan kekhawatiran terhadap otoritas pemerintahan Mesir atas langkah yang dulu pernah mereka lakukan, yaitu menghasut para Amir Ayyubiyah untuk menyerang dinasti Mamluk di Mesir pada saat itu. Di sisi lain, Qutus juga melupakan tindakan-tindakan agresif yang dulu pernah mereka lakukan dan menarik mereka supaya bergabung bersamanya, karena situasinya memang menuntut adanya penyatuan seluruh kekuatan dan kerjasama bahu-membahu untuk melawan musuh. Dengan demikian, semua Mamluk bersatu membentuk sebuah monolit. Di sisi lain, Qutus pun memiliki otoritas, kompetensi, kapasitas, dan integritas yang membuatnya mantap untuk menghadapi pasukan Mongol, dan dia sudah memenangkan putaran pertama sebelum terjun ke medan tempur. Qutus meletakkan sebuah rencana militer yang solid dan sangat matang. Dia memberikan tugas kepada panglimanya, yaitu Baybars al-Bundukdari, untuk memimpin sebuah pasukan pengintai untuk mempelajari situasi di lapangan. Ini merupakan sebuah pemikiran yang selangkah lebih maju dalam politik strategi, sebab sebelumnya para amir kota mengambil langkah strategi dengan hanya memperkuat pertahanan benteng-benteng ketika ancaman orang-orang Mongol datang dan memilih langkah pertahanan dari balik tembok. Jadi guys, seperti itulah persiapan kaum muslimin untuk melawan bangsa besar yang sangat kuat pada saat itu guys ya. Mereka dari negara ini, negara muslim yang ini ke negara muslim yang ini yang dulunya saling perang, padahal permusuhan mereka pada saat itu sangat keras, yang kerasnya sampai seperti batu, menjadi lembek seperti air guys ya. Karena ketika itu musuh yang melawan mereka sangat kuat guys ya. Maka mereka langsung bersatu tanpa basa-basi guys ya. Oke guys, jadi mungkin sampai situ saja dulu videonya. Kita akan bahas tentang peperangan Ain Jalut pada video berikutnya ya guys ya.